Di situ Lina kaget. Dia mau nanya ke jinnya itu, tapi di situ jinnya tuh nggak ada. Dipanggil dan dicari-cari Lina juga nggak muncul sosok jin itu. Akhirnya Lina pulang dari UGD dan tidur di rumahnya. Pas dia lagi merem, badannya tuh makin sakit. Dia sampai nangis-nangis dan berdoa tapi tetap nggak hilang. Sekitar jam 5 subuh, Lina kebangun. Dan pas dia bangun, Lina ini ngeliat di sekeliling kamarnya ada banyak makhluk-makhluk lagi jalan ke arah tempat tidur dia. Mukanya serem, kakinya pincang, berusaha nyamperin Lina dan megang Lina. Di situ Lina kaget dan langsung baca bacaan yang biasa dia baca kalau misalkan dia lagi ngeliat makhluk-makhluk serem gitu. Tapi tetap makhluk itu tuh nggak hilang-hilang. Akhirnya sambil tetap ngebaca bacaannya, dia merem dan lanjut tidur. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti. Dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana, Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow. Aku jadi takut, Lin, kalau sebenarnya pacar aku ngajak aku balikan karena santet itu. Pas denger itu Lina takut banget terjadi apa-apa sama dia malam nanti. Akhirnya dia nyuruh Nisa pulang dan Lina nyiapin energi buat malam nanti. Sekitar jam 7 malam, tiba-tiba sahabat jinnya Lina ini datang ke Lina. Dia tuh ngasih tahu kalau nanti malam akan ada makhluk-makhluk yang datang ke rumah Lina. Semacam minta pertanggungjawaban gitulah atas apa yang Lina lakuin. Di situ Lina takut banget dan nanya ke jinnya dia harus apa. Tapi jinnya Lina tuh kalah sama makhluk yang ada. Karena yang datang tuh nanti akan banyak banget katanya. Akhirnya Lina disuruh sholat sama ngaji aja dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Lina gak berhenti ngaji di malam itu. Sampai sekitar jam 12 lewat, bener aja di rumahnya Lina kayak dikepung sama makhluk-makhluk yang lebih serem lagi wujudnya. Ada yang matanya copot sebelah, tangannya cuma satu, kakinya jalan diseret sebelah. Macem-macem banget lah bentuknya. Dan semuanya masuk ke rumah Lina nembus pintu, naik ke tangga dan masuk ke kamar Lina. Di situ Lina gak berhenti ngaji dan ketika makhluk-makhluk itu masuk, jinnya Lina ini ngasih tahu untuk baca tahlil berkali-kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena cuma bacaan itu yang paling ampuh untuk ngusir jin dan makhluk-makhluk halus lain. Tapi sebelum baca itu, jinnya Lina ini sedih sambil bilang, selama ini saya gak pernah mau ngasih tahu tentang bacaan ini, karena saya mau selalu ada di samping kamu untuk jagain kamu. Tapi karena ini juga ulah saya yang minta kamu melakukan itu, saya terpaksa minta kamu baca kalimat itu. Ketika kamu baca itu, kamu harus tetap sholat dan ngaji ya. Kamu jangan ngelakuin apa yang kamu lakuin kemarin lagi. Sekarang kamu udah bukan tanggung jawab saya lagi. Akhirnya, pas makhluk-makhluk yang datang ke Lina ini masuk kamar, Lina baca, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ makhluk itu hilang satu-satu kayak kepanasan sendiri. Dan di situ jin yang selama ini ikut sama Lina juga pergi. Oh shit. Berarti memang itu yang paling ampuh buat ngusir semua jin, bahkan jin yang deket sama lu gitu ya, yang baik sama lu gitu kan. Iya bener, Bi. Wow. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak banget ya pengorbanan yang harus dilewatin untuk jadi seorang dukun tuh. Belum lagi dukun-dukun ini harus berurusan sama hal gaib kan. Terus kalau misalnya resikonya sebesar ini, gue jadi kepikiran gitu loh, kenapa ya masih banyak orang yang memilih buat jadi dukun.